Kalau kalian pernah dengar cerita tentang pohon beringin tua di kampung, pasti rata-rata isinya bikin merinding. Pohon beringin memang sering dibilang angker, apalagi kalau umurnya udah ratusan tahun dan berdiri di tanah yang sepi. Soalnya aku bilang di situ sering ada yang numpang tinggal, entah arwah penasaran, penunggu, atau makhluk gaib yang nggak mau diganggu. Cerita ini tentang Edo, seorang pemuda yang awalnya nggak pernah percaya sama hal-hal mistis. Tapi sejak dia pindah ke rumah peninggalan neneknya, hidup Edo berubah pelan-pelan. Semua berawal dari pohon beringin tua yang berdiri kokoh di belakang rumah. Dari situlah bisikan-bisikan itu muncul, dan gak pernah kasih Edo tidur tenang. Namanya Edo Pratama, umur 24 tahun, baru lulus kuliah, lagi bingung cari kerja. Dulu dia tinggal di kota, ngekos bareng teman-temannya. Tapi setelah neneknya meninggal, Edo ditawari ayahnya buat jagain rumah di kampung. Katanya sambil menenangkan pikiran, hemat biaya. Sambil nyari kerjaan lewat online, awalnya Edo nggak ada niat mau lama-lama tinggal di kampung. Tapi pas pertama datang, dia malah suka sama suasana sejuknya. Rumah kayu tua, halaman luas, di belakangnya kebun pisang, sawah membentang, dan pohon beringin raksasa berdiri gagah dekat pagar bambu. Warga kampung nyebut pohon itu pohon beringin pusaka. Katanya udah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Beberapa orang pernah coba nebangin, tapi selalu gagal. Katanya mesin gergajinya macet, ada yang mendadak sakit keras, bahkan ada yang katanya kesurupan. Tapi Edo nggak percaya. Buat dia, pohon ya pohon aja, nggak lebih. Hari-hari pertama di kampung berjalan biasa. Edo beresin rumah, nyapu halaman, ngobrol sama tetangga. Malamnya dia santai di teras belakang sambil ngopi, ngeliat bintang. Angin kampung bikin dia betah begadang sambil dengerin lagu di HP. Tapi mulai malam keempat, Edo ngerasain ada yang aneh. Waktu itu dia lagi duduk di kursi panjang belakang rumah. Rokok udah setengah batang, kopi masih anget. Daun-daun pohon beringin berbisik pelan kena angin. Awalnya cuma suara gesekan daun biasa, Edo malah seneng dengerin, bikin ngantuk. Tiba-tiba, di sela suara daun, Edo kayak denger bisikan, pelan banget. Awalnya dia kira cuma suara angin, tapi lama-lama bisikan itu kayak nyebut namanya. Do, Do. Edo langsung melek, rokoknya jatuh ke lantai kayu. Dia nengok ke kanan, ke kebun pisang, nengok ke kiri, ke arah pohon beringin. Cuma kelihatan batangnya yang gede banget, berlumut dan akar-akarnya yang menjalar ke tanah. Siapa sih manggil-manggil? Jangan bercanda ah, gumam Edo. Pelan sambil nyoba ketawa kecil, dia matiin rokok. Buru-buru masuk kamar. Tapi pas dia mau nutup pintu, angin malam tiba-tiba berhembus kenceng banget. Tirai jendela berkibar, Edo merinding. Astoris, dia nekat nutup pintu, ngunci, terus tiduran sambil main HP biar nggak kepikiran. Jam di HP nunjukin jam 0:47 menit. Edo coba tidur, tapi pas lampu udah mati, suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, kayak orang nangis tertahan. Tolong Do. Edo langsung duduk di ranjang. Keringet dingin ngucur di lehernya. Daya, pasang headset, nyetel lagu Kensen-Kensen, biar nggak denger apa-apa lagi. Tapi entah kenapa, bisikan itu kayak tetap tembus ke telinganya. Sampai akhirnya jam 3 pagi, Edo baru bisa tidur. Itu pun tidurnya nggak nyenyak. Besok paginya, Edo bangun dengan mata sembab. Dia duduk di teras depan sambil nyeduh kopi sachet. Sambil ngerokok, dia lihat pohon beringin di belakang rumah. Daunnya bergoyang pelan, kena sinar matahari pagi. Kalau siang, pohon itu nggak kelihatan serem sama sekali. Malah adem. Bu Siti, tetangga sebelah, lewat bawa sapu lidi. Bu Siti ini udah kayak keluarga sendiri. Dari kecil, Edo sering main ke rumah Bu Siti. Kalau liburan, Mas Edo, kok pucet banget? Nak, sakit? Tanya Bu Siti sambil narik kursi. Edo nyengir kecut. Enggak Bu, cuma semalam gak bisa tidur. Dengar suara aneh kayak ada yang manggil-manggil. Bu Siti langsung melirik ke arah pohon beringin. Dia narik napas panjang, terus ngomong pelan, Mas. Edo gak pernah dengar cerita pohon itu ya. Orang kampung sini udah biasa kalau tengah malam suka dengar bisikan atau suara nangis. Yang penting, jangan dijawab, jangan nyamperin. Edo garuk-garuk kepala. Emang bener ya Bu, ada hantunya? Bu Siti nurunin suara. Dulu, pas zaman nenekmu masih muda, ada orang kota yang nginep di rumah ini. Dia penasaran sama pohon. Itu katanya mau nebang karena kayunya bagus. Baru ngetok batangnya 2 kali. Dia jatuh pingsan. Pas sadar, dia nggak bisa ngomong lagi sampai sekarang. Edo diem. Rokok di tangannya mati. Dadanya dingin. Tapi tenang. Mas Edo, orang baik. Jangan ganggu dia. Insya Allah dia nggak ganggu. Lanjut Bu Siti sambil berdiri. Kalau malam dengar suara aneh lagi, baca-baca doa aja.
Jangan pernah samperin. Edo cuma ngangguk. Dalam hatinya masih nggak percaya. Tapi malam Nia, rasa penasarannya makin gede. Jam 11 malam, Edo duduk lagi di teras belakang. Kopi hitam panas, rokok baru dinyalain. Angin malam bikin daun beringin berbisik lagi. Kali ini Edo sengaja pasang telinga. Awalnya tenang, tapi makin lama suara itu muncul lagi. Lebih jelas dari kemarin, Do. Sini, tolong aku. Edo berdiri, senter HP. Dia nyalain, langkahnya pelan, nyamperin pohon beringin. Jantungnya dok-dik-duk nggak karuan. Cahaya senter dia sorot ke batang pohon. Lumut tebal nempel di kulit kayu. Akar menggantung kayak tali raksasa. Edo melangkah makin deket. Bau tanah basah nyengat banget. Angin tiba-tiba berhenti. Pohon beringin kayak bisu. Tapi di Celadon, paling atas, Edo lihat kayak ada sesuatu yang putih. Edo merem, melek. Pas dilihat lagi, bayangan putih itu masih di situ. Diam, ngadep ke arah Edo. Rambutnya panjang nutupin muka. Edo mau teriak, tapi mulutnya keluh. Kakinya mau lari, tapi berat kayak ditarik. Di telingganya, bisikan itu makin jelas, Do. Tolong, di bawah sini. Edo langsung balik badan. Lari. Sekuat tenaga masuk rumah. Pintu ditutup keras. Dia jatuh duduk di lantai. Nafasnya ngos-ngosan. Badannya dingin semua. Malam itu, Edo sadar, pohon beringin tua di belakang rumahnya nyimpan rahasia yang gak bisa diabaikan. Dan sepertinya, mau gak mau, dia bakal terlibat lebih jauh. Sejak malam itu, Edo gak bisa tidur tenang. Setiap dia merem, suara bisikan itu kayak muter di kepalanya. Kadang suara perempuan, kadang kayak suara orang tua yang napasnya berat banget. 3 malam Edo tahan-tahan. Tiap denger bisikan, dia tutup kuping sambil baca doa seadanya. Tapi makin ditahan, suara itu makin jelas. Bahkan pas siang pun kadang Edo dengar bisikan samar. Kalau dia lagi dekat sama jendela belakang yang ngadep ke pohon beringin. Akhirnya Edo nyerah. Dia datengin Pak Darto, orang tua yang dituakan di kampung. Pak Darto terkenal sering bantu orang kalau ada gangguan gaib. Rumah Pak Darto nggak jauh, cuma 5 rumah dari rumah nenek Edo. Sore itu, Edo ketok pintu rumah Pak Darto. Ditemui sama Pak Darto yang lagi duduk di kursi bambu sambil ngeteh. Wajah Pak Darto udah keriput, suaranya pelan, tapi bikin orang gak berani masing-masing. Ada apa? Mukamu pucat banget, sapa Pak Darto. Edo duduk gemeteran. Pak, saya mau cerita. Udah 3 malam saya diganggu, Pak. Tiap malam saya dengar suara orang manggil-manggil dari pohon beringin belakang rumah. Pak Darto narik napas, matanya nunjuk ke arah rumah Edo. Bisik, iya Pak. Kadang kayak orang nangis juga. Malam itu saya pernah nyamperin. Pak, saya lihat bayangan putih berdiri di pohon. Pas saya deketin, saya dengar suara minta tolong. Suruh saya gali di bawah pohon. Pak Darto diem. Lama bang, hanya suara ayam tetangga yang sesekali berkokok. Kalau sampai dia manggil kamu, berarti ada sesuatu yang belum tenang, Do, kata Pak Darto akhirnya. Tapi kamu harus hati-hati, jangan asal gali. Bisa bahaya. Edo menelan ludah. Terus, gimana Pak? Saya nggak bisa tidur. Saya takut. Pak Darto berdiri, masuk ke kamarnya sebentar. Pak, dia bawa botol kecil isi air putih sama sebungkus daun sirih. Nih, malam ini kamu taruh air ini di teras belakang. Baca doa. Kalau bisikan itu datang lagi, kamu tanya pelen-pelen mau apa. Tapi jangan sampai bilang iya sebelum tahu maksudnya. Kalau dia nyuruh kamu gali, kamu kabari saya. Kita harus bareng-bareng. Edo mengangguk. Dia pulang sambil bawa botol air sama daun sirih. Malamnya, Edo duduk di teras belakang. Dia taruh botol air di samping kursi. Daun sirih dia letak di pinggir tangga. Malam itu angin dingin banget. Daun beringin bergetar pelan. Nggak lama, suara itu muncul lagi. Kali ini nggak pelan lagi. Jelas banget di telinga Edo. Do, sini, tolong aku. Edo gemetaran. Tapi dia ingat kata Pak Darto. Dia tarik napas panjang. Mau apa kamu? Tanya Edo pelan. Sambil merem, bisikan itu berubah kayak suara tangis. Lama. Terus pelen-pelen. Berubah jadi kata-kata. Gali. Di bawah akar. Kuburanku. Kubur aku di tempat yang layak. Edo makin merinding. Kamu siapa? Tanya Edo lagi. Suaranya gemetar. Aku di sini, di bawah akar. Tolong aku, Do. Suara itu hilang pelan-pelan. Angin juga berhenti. Malam itu Edo nggak berani tidur di kamar. Dia tiduran di ruang tamu, sambil nyalain lampu terang-terangan. Besoknya, Edo langsung lari ke rumah Pak Darto. Dia ceritain semua yang dia dengar. Pak Darto manggil beberapa warga yang dia percaya, termasuk Pak Slamet, Pak Rudi, sama Bu Siti.
Mereka sepakat malam itu juga mau ngecek ke pohon beringin. Pak Darto bilang, kalau memang ada sesuatu di bawah akar, berarti harus digali. Tapi Edo, nggak boleh nyentuh sendiri. Harus bareng-bareng biar aman. Jam 10 malam, mereka berempat berdiri di bawah pohon beringin. Pak Darto bawa senter sama dupa kecil. Bau harum dupa bercampur sama bau tanah basah bikin suasana makin merinding. Edo berdiri di samping Pak Darto sambil pegang cangkul. Tangan Edo gemeteran. Bayangan malam pertama, dia lihat sosok putih berdiri di pohon. Masih kebayang jelas Pak. Darto baca doa pelan-pelan. Angin tiba-tiba berhembus kenceng. Daun beringin berisik banget. Kayak ribuan orang bisik-bisik bareng. Pelan-pelan Pak Darto nunjuk ke satu titik di bawah akar. Di sini Do. Gali pelan-pelan. Edo ngangguk. Cahaya mulai nyangkul tanah. 1 sekop, 2 sekop. Tanahnya lembab. Setelah gali agak dalam, cangkul Edo kena benda keras. Edo berhenti. Pak Slamet nyorot senter. Ternyata ada peti kecil. Kayu udah lapuk. Keikat kain putih yang udah kusam. Pak Darto pelen-pelen angkat peti itu. Suara daun beringin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Pak Darto buka ikatan kainnya. Dalam peti ada buntelan kain putih penuh bercak merah sama foto hitam putih perempuan muda. Wajahnya pucat. Matanya kayak lagi nangis. Bu Siti nutup mulut. Suaranya bergetar. Ya Allah, ini siapa? Pak Darto. Pak Darto narik napas panjang. Ini arwahnya nggak tenang. Dulu mungkin dibuang di sini. Kita harus kubur di tempat yang layak. Edo berdiri kaku. Bulir keringat dingin jatuh di keningnya. Malam itu, dia sadar. Pohon beringin ini benar-benar nyimpan rahasia kelam. Angin malam makin dingin. Waktu mereka jalan ke pemakaman kampung. Peti kecil itu, Edo bawa pelan-pelan. Ditutup lagi pakai kain putih. Pak Darto jalan paling depan. Baca doa terus-menerus. Bu Siti bawa lampu teplok. Pak Slamet sama Pak Rudi nyorot jalan pakai senter. Langkah kaki mereka berat. Suara daun-daun kering kegencet sandal. Sesekali terdengar suara burung hantu. Edo sesekali nengok ke belakang. Dia takut kalau sosok putih itu muncul lagi. Sampai di pemakaman. Pak Darto berhenti di samping satu lubang kecil yang udah disiapin. Edo naruh peti pelen-pelen di lubang itu. Di sekitar mereka, angin tiba-tiba berhenti. Suara Jack pun kayak hilang. Hening. Pak Darto mulai baca doa lebih panjang. Bu Siti ikut nangis pelan-pelan. Di tengah-tengah doa, Edo sempat nengok ke arah jalan setapak. Di ujung jalan, di bawah cahaya rembulan, dia lihat sosok perempuan muda berdiri. Rambut panjangnya nutupin setengah wajah. Tapi kali ini dia nggak nangis. Dia senyum tipis ke arah Edo. Edo gemetar. Tapi dia nggak lari. Dia tahu, perempuan itu cuma pengen diantar pulang. Setelah doa selesai, tanah ditutup pelan-pelan. Pax sama Pak Rudi bantu numpuk batu, biar nggak gampang kebongkar lagi. Setelah semua selesai, Pak Darto tepuk bahu Edo pelan. Sudah selesai, Dok. Dia udah tenang. Kamu jangan takut lagi. Edo ngusap wajahnya yang dingin. Dadanya agak lega, walau masih merinding. Malam itu mereka pulang bareng. Sampai di rumah, Edo berdiri lama di teras belakang. Pohon beringin tua itu masih berdiri kokoh. Daunnya bergerak, pelan kena angin sepoi. Tapi nggak ada lagi suara bisikan. Nggak ada lagi bayangan putih. Edo tahu pohon itu bakal tetap angker. Tapi dia juga tahu, kadang yang kita takutin cuma butuh diingat dan dikasih jalan pulang. Dan buat Edo, pohon beringin tua itu sekarang bukan cuma saksi bisu, tapi pengingat bahwa di balik sesuatu yang kelihatan diam, kadang tersimpan jeritan yang gak pernah didengar manusia.